Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Ramdan Damanhuri dengan NIM 19152401. Di sini saya akan menjelaskan mengenai HIT OpenStack Orchestration Program. Dalam menjalankan tugas ini, saya tidak sendiri. Saya dibantu oleh 3 rekan saya, yaitu Alia Fariski, Kartika Melenda, dan Linda Namayanti. Untuk topik pembahasannya sendiri, di sini saya terdapat 4 topik pembahasan, yaitu mengenai demo komponen, isu serta solusinya, jelaskan apa yang menjadi bagian pekerjaan saya, dan use case skenario, dan data. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai OpenStack itu sendiri. OpenStack atau Standard Cloud Computing merupakan platform open source yang menggunakan kumpulan resource virtual untuk membangun dan mengolah cloud pribadi dan publik. Alat yang terdiri dari platform OpenStack itu disebut dengan project, dapat menangani layanan core cloud computing, networking, storage, identity, dan image service. Lalu dari OpenStack sendiri itu memiliki banyak sekali komponen, dan ini itu merupakan gambar dari OpenStack Project Map. Pada gambar ini tuh saya akan membahas pada bagian orchestration ini, yaitu pada komponen HIT. Untuk komponen HIT sendiri itu merupakan proyek utama dari program OpenStack Orchestration. Ini memungkinkan pengguna untuk menggambarkan penerapan aplikasi cloud yang kompleks dalam file teks yang disebut dengan template. Template ini kemudian diurai dan dieksekusi oleh mesin HIT. Jadi untuk HIT sendiri itu cara penggunaannya, HIT memiliki file template yang terdiri dari instruksi yang dapat dieksekusi bila diperlukan. Untuk memahami prosesnya, kita perlu mengetahui komponen dan arsitekturnya itu sendiri. Untuk HIT sendiri juga ini memiliki misi program, yaitu untuk menciptakan layanan yang dapat diakses oleh manusia dan mesin untuk mengelola seluruh siklus hidup infrastruktur dan aplikasi yang ada dalam Cloud OpenStack. Jadi intinya untuk HIT itu tuh merupakan penggambaran penerapan aplikasi cloud yang kompleks dalam file text yang disebut sebagai template. Lalu itu untuk pembahasan mengenai HIT. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membahas mengenai 3 topik pembahasan selanjutnya yang akan dibahas di dokumen yang akan saya tampilkan. Ini merupakan dokumen dari kelompok saya yang telah dibuat. Ini ada dokumen mengenai HIT itu sendiri. Jadi pertama saya akan menjelaskan mengenai pembagian tugas dari saya. Di sini dari tim kami, kami membagi menjadi 3 tim dari kelompok itu menjadi tim keroyok yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Jo, yaitu mengenai tim exploration, tim eksekutor, dan tim dokumentator. 3 tim ini sebenarnya dari kelompok kami itu kita semuanya tuh menjalankan instalasi mengenai OpenStack dan HIT. Jadi sebelumnya tuh kami bersama-sama melakukan instalasinya. Lalu setelah itu kami mencoba satu persatu untuk instalasinya agar semua tuh paham mengenai HIT itu sendiri. Namun karena terbatasnya waktu dan dalam melakukan instalasinya tuh cukup lama, sehingga tiap orang tuh tidak dapat melakukan instalasi secara bersamaan. Maka dibagilah menjadi 3 tim ini dan saya sendiri masuk ke dalam tim dokumentator. Dan tim ini tuh melakukan pekerjaan ketika tim eksekutor telah melakukan langkah-langkahnya dalam melakukan instalasi. Sebagai tim dokumentator harus paham mengenai langkah-langkah tersebut dan akan mendokumentasinya ke dalam dokumen yang nantinya akan dikumpulkan gitu, dokumen itu sendiri. Namun dari saya sendiri itu tidak melakukan dokumentasi saja, saya juga mencoba melakukan instalasi dan menjalankan HIT itu sendiri. Namun untuk tim pembagian tim ini, karena fokusan dari tim eksekutor itu untuk menjalankan langkah-langkah dari instalasinya, maka saya cukup kurang dalam menerapkan langkah-langkahnya ketika terdapat suatu isu untuk memperbaikinya gitu. Namun saya ikut membantu juga dalam melakukan instalasi ini. Jadi kita bersama-sama untuk memperbaiki instalasi yang masih kurang. Selanjutnya, setelah ke pembagian tugas,
atau pekerjaan, selanjutnya akan membahas mengenai isu dan penyelesaiannya. Dari isu ini tuh terdapat beberapa isu yang kelompok kami temukan. Yang pertama tuh mengenai error ketika melakukan instalasi neutron. Error ini tuh sudah terselesaikan dengan cara uh, itu tuh terdapat konfigurasi yang salah, sehingga ketika kita menjalaninya tuh akan terdapat error, sehingga kita melakukan konfigurasi lagi pada stack.sh-nya agar si isu tersebut tuh dapat terselesaikan. Lalu setelah itu terdapat isu pada dashboard yang tidak dapat muncul. Ini tuh sebenarnya terdapat alternatif lain, namun pada tutorial yang kita lakukan seharusnya dashboard itu tuh muncul, namun karena kita tidak bisa, sehingga kita melakukan alternatif lain dengan dengan masuk ke halaman adminnya langsung. Dan dengan masuk ke halaman admin tuh kita masih dapat melakukan instalasi mengenai hit tersebut. Lalu yang ketiga itu terdapat beberapa file yang tidak ada. Yaitu ketika kita mengikuti tutorial ketika instalasi hit dan OpenStack, itu terdapat file yang tidak ada. Maka solusinya dari kelompok kami itu kita membuatnya secara manual gitu, file-file yang kurangnya, sehingga kurang lebih seperti ini struktur dari file tersebut. Selanjutnya, gagal ketika membuat create user database MySQL. Ini juga sudah terselesaikan. Ini itu merupakan tahapan pembuatan database-nya. Namun, karena dari kami sendiri itu menggunakan MySQL 8, sehingga tidak support menggunakan kode tersebut. Sehingga komen yang dijalankan tuh kurang lebih seperti ini, agar dapat dijalankan pada MySQL 8. Selanjutnya, ini hit tidak bisa connect ke database MySQL. Ini juga sudah terselesaikan dengan cara pada server controllernya gitu. Koneksinya tuh salah yang digunakannya gitu. Karena server yang kami gunakan tuh menggunakan hit 2, sehingga pada file hit.config itu kita sesuaikan. Selanjutnya, ini hit tidak bisa connect ke URL controller. Ini juga sudah terselesaikan. Itu kurang lebih hampir sama seperti yang sebelumnya tuh. Jadi terdapat konfigurasi yang salah, sehingga dirubahlah untuk konfigurasinya kurang lebih seperti ini. Jadi pada pada HTTP yang controller ini tuh bukan menggunakan controller, tetapi menggunakan IP address yang kita miliki. Jadi perubahan endpoint ini dapat dilakukan dengan menggunakan command OpenStack endpoint set. Dan yang terakhir ini merupakan isu yang belum terselesaikan sampai sekarang. Ini yaitu hit engine tidak dapat dijalankan. Hit engine itu masih belum tahu penyebabnya apa sampai sekarang, karena terbatas waktu juga dalam menyelesaikan tugas ini, dan ketika melakukan instalasi itu agak cukup lama juga ya. Dan ini tuh kita sudah bertanya-tanya ke rekan kami juga yang lebih berpengalaman mengenai ini, dan tetap saja masih belum tahu penyebabnya apa, dan sudah searching dan googling untuk mencari solusi dari isu ini, tetapi sampai sekarang pun masih belum bisa, dan kami pun mencoba untuk melakukan instalasi ulang dari awal gitu mengenai hit ini, tetapi masih kurang cukup waktu untuk melakukannya karena cukup lama juga, sehingga masih belum terselesaikan sampai sekarang. Kurang lebih seperti itu untuk isunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai use case yang telah kelompok kami buat mengenai hit. Ini merupakan dokumennya. Jadi studi kasus yang kami pilih itu mengenai memanfaatkan hit dan ceilometer untuk auto scaling di virtual machine. Ini untuk pengertiannya, secara fungsionalitas auto scaling itu dapat diterapkan sebagai berikut. Jadi ada 3 gitu dapat diterapkan tuh, berguna ketika suatu aplikasi membutuhkan sumber daya atau resource tambahan untuk memenuhi jumlah permintaan dan penggunaan aplikasi secara dinamis. Jadi ini untuk ketika kita butuh sumber daya, kita dapat merubahnya tuh secara dinamis. Dan auto scaling ini tuh dapat merancang arsitektur terukur yang secara otomatis meningkatkan atau memperkecil skala untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi sesuai dengan kebutuhan pengguna itu akan otomatis meningkat atau memperkecil.
Dan auto scaling juga tidak hanya berguna untuk penanganan lonjakan lalu lintas ke lintas data ke server, namun auto scaling itu berfungsi mempersiapkan infrastruktur untuk 1 sampai 10 tahun ke depan. Itu cukup lama juga ya, untuk bisa uh, bisa digunakan juga untuk 10 tahun ke depan. Ini merupakan strukturnya. Lalu ini untuk use case diagramnya. Pada alur kerja ini use case diagramnya ada dua aktor, yaitu Ceilometer dan Heat. Ceilometer ini melaporkan server load dan extend menjadi dua, menambahkan resource dan menghilangkan resource. Pada menambahkan resource sendiri, ini include menambahkan server baru, dan menghilangkan resource ini include untuk terminate server. Dan Heat sendiri ini berfungsi untuk menyimpan template Heat. Jadi proses-proses ini tuh disimpan ke dalam template Heat yang nantinya bisa digunakan terus-menerus pada OpenStack. Lalu selanjutnya ini ada use case skenario. Use case skenario sendiri di sini kelompok kami membuat 4. Pertama tuh mengenai use case menyimpan template, kurang lebih seperti ini. Prekondisinya Heat berhasil diinstal pada OpenStack, dan postkondisinya template telah berhasil dibuat. Lalu yang kedua mengenai menggunakan untuk situasi skala besar, misalnya untuk menyebarkan 1000 server sekaligus. Preconditionnya Heat template untuk membuat virtual machine menggunakan orchestration yang sudah dibuat, dan postconditionnya virtual machine yang dibuat menggunakan Heat template digunakan untuk skala besar. Lebih seperti ini. Lalu selanjutnya use case melaporkan server load. Ini preconditionnya template Heat untuk membuat virtual machine secara otomatis telah terbuat, dan postconditionnya dilaporkannya kondisi virtual machine yang dibuat secara otomatis oleh Heat template. Ini untuk hasil reaksinya. Lalu selanjutnya use case kalau infrastruktur yang diperlukan untuk menggunakan layanan cloud lainnya. Ini ada preconditionnya mendapatkan notifikasi alarm yang dikirim oleh Ceilometer terkait virtual machine yang dibuat, dan postconditionnya melakukan auto scaling up down atau down pada virtual machine yang ada. Lebih seperti ini untuk aksi dan reaksinya. Lalu untuk menjelaskan use case-nya seperti berikut. Tahapan pertamanya adalah layanan Heat menggunakan SSH untuk melakukan penyisipan kode dari scaling main ke virtual machine. Lalu setelah itu, layanan Ceilometer menggunakan alarm untuk monitoring utilitas CPU dari semua mesin virtual di scaling group. Yang ketiga, kemudian jika rata-rata utilitas CPU dari stack lebih besar atau sama dengan 80%, maka layanan Ceilometer akan mengaktifkan alarm CPU high. Jika rata-rata CPU-nya kurang dari 15%, maka akan mengaktifkan alarm CPU low. Lalu jika utilitas CPU lebih dari 80%, Ceilometer akan memberikan notifikasi alarm action URL ke URL scaling policy untuk melakukan auto scaling up. Kemudian akan terbentuk satu instance. Namun jika utilitas CPU kurang dari 15%, maka Ceilometer akan memberikan notifikasi alarm action ke URL scaling policy untuk melakukan auto scaling down dengan menghapus satu instance. Dan terakhir, layanan Ceilometer akan memonitoring utilitas CPU di scaling group secara terus-menerus. Dan ini merupakan tahapan terakhirnya untuk use case yang telah kelompok kami tentukan mengenai auto scaling up di Heat dan Ceilometer. Kurang lebih seperti itu. Untuk pembahasannya, itu merupakan pembahasan terakhir dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.